Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Zahratur Rahmah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran kontemporer. Tak lupa pula teman-teman yang kami sayangi juga kami banggakan. Di sini saya bersama rekan saya Amilatun Sholihah dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Al-Quran dengan Pendekatan Semiotik. Langsung saja, kajian tentang Al-Quran dan tafsir itu akan terus menjadi kajian yang menarik bagi ilmuwan studi Islam, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Berbagai bidang kajian tentang Al-Quran dari berbagai perspektif telah banyak dibahas oleh ilmuwan tafsir dan pemerhati studi Islam. Beberapa pendekatan dalam studi Al-Quran dan pendekatan semiotika ini merupakan salah satu pendekatan linguistik yang tak kalah penting dalam studi tafsir Al-Quran selain pendekatan semantik dan hermeneutik. Dalam pendekatan semiotik ini kita akan membahas tentang simbol, tanda, dan lambang. Semiotika Al-Quran ini dapat menjadi cabang bidang penerapan semiotika karena di dalamnya terdapat tanda-tanda yang memiliki arti. Anggapan seperti ini itu mempunyai implikasi bahwa Al-Quran dipandang sebagai sesuatu yang profan. Akan tetapi, anggapan seperti itu juga bukan berarti menafikan sakralitas Al-Quran tersebut. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana tanda, simbol, dan mitos sebagai semiotika menurut pendapat Arkon. Yang kedua, bagaimana implikasi pendekatan semiotika dan kajian semiotika dalam studi Al-Quran dan tafsir. Dan rumusan yang terakhir yaitu bagaimana kritik dan rekomendasi pendekatan semiotika dalam studi Al-Quran dan tafsir. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tanda, simbol, dan mitos sebagai semiotika menurut pendapat Arkon. Arkon di sini menyebutkan bahwa ada kesamaan mengenai tanda, simbol, dan juga mitos, yaitu ketiganya itu memiliki fungsi untuk menunjukkan sesuatu di luar dirinya. Namun, dia juga melakukan pembedaan antara tanda, simbol, dan mitos tersebut. Yang pertama, tanda adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain. Sedangkan simbol yaitu sesuatu yang merujuk pada sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain itu merujuk pada rujukan yang baru lagi. Jadi simbol itu dia merujuk pada si A dan si A merujuk pada si B. Terkait dengan mitos ini bersifat terbuka dan mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam hal ini, ia membedakan mitos dari pemitosan. Mitos itu sesuatu yang mendasari dan menggambarkan kesadaran sebuah kelompok dalam kehidupannya. Sedangkan pemitosan itu pemanfaatan terhadap mitos oleh mereka yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Di sini Arkon menggunakan istilah mitos itu sebagai sebuah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Arkon
memulai langkahnya dengan pendekatan linguistik terhadap makna-makna Al-Quran tersebut. Di sini Arkon menemukan keterkaitan makna antara ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi ia tidak berhenti di sana, sebab ia yakin bahwa dalam membaca Al-Quran, bahwa teks Al-Quran itu bukanlah sebuah tanda tentang sesuatu, akan tetapi sebuah simbol. Bila kita memahami Bila kita memahami sebuah kata Adam dalam Al-Quran, kita tidak hanya merujuk pada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, sebab kata itu telah menjadi simbol yang merujuk pada manusia secara keseluruhan. Jadi di sini Arkon itu hanya ingin mengajak kita untuk kembali merenungi makna Al-Quran dan memahaminya sesuai dengan kondisi kekinian kita. Karena Arkon sangat yakin bahwa saat ini umat Islam seakan kembali pada masa awal Islam, membutuhkan penafsiran terhadap ayat Al-Quran, tidak seperti umat di masa pertengahan yang hanya mampu merapetasi, mengulang kajian yang sudah ada. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai implikasi pendekatan semiotika dalam studi Al-Quran dan tafsir. Sebuah kajian keilmuan yang baik itu ketika memiliki implikasi terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implikasi itu bisa diartikan keterlibatan. Maka bisa dijelaskan bahwa implikasi pendekatan semiotika dalam studi Al-Quran dan tafsir itu mengandung pengertian keterlibatan ilmu semiotika dalam pengembangan studi Al-Quran dan tafsir. Dalam bahasa lain itu bisa dikatakan bila seorang ilmuwan Al-Quran melakukan studi Al-Quran dan tafsir dengan pendekatan semiotika ini, maka gambaran akhir dari karya tafsirnya itu memiliki corak atau orientasi penafsiran yang lebih menonjolkan aspek pemaknaan pada simbol teks kata-kata Al-Quran. Dari beberapa literatur yang penulis baca, kecenderungan penafsiran dengan pendekatan semiotika itu mengarah pada hasil penafsiran hermeneutik. Corak orientasi hasil penafsirannya itu bersifat subjektif, tapi tergantung wawasan dan kemampuan penafsirnya, juga tergantung faktor kondisi dan waktu penafsirnya itu apakah akan mempengaruhi hasil tafsirnya terhadap simbol teks Al-Quran yang dimaknai tersebut. Tafsir semiotik ini merupakan penafsiran yang lebih melihat pada analisa tentang bagaimana sistem penandaan berfungsi pada teks Al-Quran. Dalam subkajian ini ada tiga. Di sini saya akan menjelaskan kajian semiotik dalam studi Al-Quran. Tafsir semiotik adalah penafsiran yang melihat kepada analisa tentang bagaimana sistem penandaan berfungsi dari teks Al-Quran. Tiga tokoh termuka semiotik yaitu Ferdinand de Saussure, Charles Peirce, dan Roland Barthes. Semiotik Ferdinand de Saussure dikenal dengan bapak linguistik atau bapak strukturalisme. Tanda itu, linguistic science bukan hal yang menggabungkan sesuatu dengan penamaan, tetapi bukan hal yang menggabungkan sesuatu dengan penamaan, tetapi hubungan antara konsep atau signifikan sound pattern. Konsep signifikan itu petanda, sound pattern pola bunyi.
Jadi pola bunyi ini tidak selalu pola bunyi, tetapi sesuatu yang bisa berupa fisik. Contoh kuda, mainan kuda. Nah, yang mendengar menangkap apa yang saya dengar, kuda sebagai binatang atau kuda sebagai catur. Terkadang konsep yang dimiliki itulah disebut petanda. Istilah bunyi ini bisa dikatakan sebagai tanda bahasa. Analisis signifikan penanda. The konsep tergantung si pendengarnya. Signifier petanda, sound partner pola bunyi. Seperti bendera, yang mendengar itu bisa jadi bendera Indonesia, bendera Thailand, atau bendera orang yang meninggal. Berbeda dengan childless speech yang merujuk kepada seseorang atau sesuatu dalam kepastian. Dalam hal ini, representamen merujuk pada suatu yang lain, dikatakan hal itu bisa bahasa bunyi. Representamen merujuk pada yang lain dan suatu yang lain itu diterjemahkan melalui interpretan sebelum suatu yang lain merujuk ke objek. Jadi segitiga representamen, interpretation, dan objek. Nah, hubungan antara representamen dengan objek putus karena representamen belum tentu merujuk pada objek. Maka ada interpretation untuk menghubungkan seseorang, objek, sesuatu yang lain. Contoh, objeknya foto hutan kering. Nah, representasinya pohon gersang. Representasi makna, berarti ke pohon gersang. Interpretation musim kemarau. Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari tanda, dan tanda senantiasa memiliki urutan makna. Di Charles Bridges skematik sebuah hubungan antara kata dengan konsep makna dari kata tersebut serta benda atau hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada di luar bahasa. Contoh, setiap benda, contoh dalam ayat Al-Quran menunjukkan pendekatan semiotik Jarplik dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60. Setiap benda yang dikaji kata turhibun yang maknanya berasal dari kata rohiba, takut. Lafal ini dapat diposisikan sebagai penanda, dapat diambil konsepnya yaitu petanda. Yang terakhir, dengan De Saussure adalah ahli bahasa terkenal dengan teori strukturalisme, bahasa struktur rapi baik yang mengingat untuk setiap tindakan bahasa, maka lahirlah gramatika, setiap sintaksis dan lain. Dalam bahasa Arab, nahwu shorof, dalam ilmu shorofnya ada struktur yang rapi, sistem yang jelas. Contoh, mengubah fi'il amar fa'ala yaf'ulu wazannya menjadi if'ala. Yang terakhir, seperti Saurus Barthes menganggap bahwa dalam tanda linguistik terdapat dua sisi yang paling berhubungan, penanda ekspresi dan petanda konten. Keduanya membangun relasi yang menimbulkan makna tanda. Barthes bahwa model hubungan penanda petanda itu tidaklah sederhana. Saurus menurutnya masyarakat mengguna bahasa
pastilah mengembangkan relasi petanda. Dalam model ini, relasi sederhana atau tingkat pertama penanda disebut denotasi. Relasi tingkat disebut konotasi. Signifier penanda, signified petanda, denotatif sig tanda denotatif, konotatif signifier penanda konotasi, konotatif signifiant petanda konotasi. Konotatif tanda konotasi denotasi makna yang sebenarnya kesatuan ekspresi penanda berhubungan konten petanda menimbulkan makna denotasi sistem. Jika sistem satu lahir petanda konten lain muncul makna konotasi atau makna sebenarnya. Proses menimbulkan makna konotasi sistem 2. Contoh makna konotatif, pria itu tangan kanan dari Pak Direktur. Tangan kanan artinya itu suatu kepercayaan, orang kepercayaan. Yang terakhir pembahasan yaitu kritis dan rekomendasi pendekatan semiotik dalam Al-Quran dan tafsir. Pada awalnya, semiotik dipandang sebagai ilmu yang memperkaya kajian Al-Quran sebagai metode dan pendekatan baru. Semiotik memberikan perspektif baru terkait kajian Al-Quran menggunakan metode dari pendekatan klasik tafsir jika pada masa metode yang terkenal seperti tafsir Maudhu'i, tafsir Tartibi, tafsir Ro'i, dan tafsir Ijmali. Dari sisi coraknya yaitu kalami, fiqhi, ijtimali, dan lainnya. Maka di sini semiotik akan membuat dengan memaknai dengan cara yang lain. Semiotik juga menjadi tantangan yang serius terhadap tafsir Al-Quran. Pemunculan makna memasuki era post-strukturalisme.